Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Etnik Indonesia. Mungkin teman-teman udah mulai kangen dengan satu orang yang kita udah sering dulu buat konten, Mas Roni Kebo Marcuet. Nah, kita lagi jalan ke tempatnya Mas Roni. Udah lama banget kita nggak buat konten dan nggak ketemu. Ini masa pandemik udah mulai udah mulai surut kayaknya. Kita udah mulai berkeliaran lagi, teman-teman. Nah, sekarang kita mau ke tempatnya Mas Roni. Kita pengen tahu ada apa aja barang-barang yang temuan-temuan yang keren-keren di sana. Saya nggak ada janjian, moga-moga beliau ada di rumah. Pas kita mampir, saya mau ajak teman-teman kita lihat ya apa yang ada di sana. Mantap ini. Oma anyar tak apa lagi? Oke guys, kita udah nyampe tempatnya Mas Roni. Ini udah desainnya keren banget tempatnya, ada banyak pedang. Nanti kita lihat mana yang kita bisa bawa pulang ya. Pedangnya keren-keren tuh. Wow. Ini tempatnya Mas Roni Kebo Marcuet, ternyata menyimpan banyak banget pedang-pedang keren guys. Oke guys, akhirnya kita udah ketemu sedulur lama nih. Sedulur lama. Kita nanti Akhirnya saya udah nyampe tempatnya Mas Roni. Kita sempat bongkar-bongkar harta karun ya Mas Roni ini. Udah kangen banget Mas ya. Iya, kangen banget. Setengah tahun kita nggak, hampir setengah tahun loh Mas. Ya, terakhir kita ketemu waktu buat di itu tau Mas. Belumbang itu. Iya, Belumbangan. Kita happy banget, saya lihat Mas Roni bisa, keluarganya juga sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak ini Mas ya. Tapi ya berkat dukungan zaman juga sih. Mas, sekarang apa yang lagi ngetren Mas? Temuan-temuan? Seperti biasa, mungkin besi-besi haji. Si Haji ya? Tapi dominan alhamdulillah sih. Ini kita membuat beberapa video untuk memicu supaya generasi muda, generasi milenial itu bangkit Mulai mencintai budaya. Itu kan tujuan kita ya sebenarnya itu. Kalau teman-teman lihat video Mas Roni juga, dia ada, maksudnya ada channel Roni Prasetya. Iya. Itu seru banget perjalanannya Mas Roni waktu nyari-nyari pusaka. Teman-teman yang bisa pasti timnya itu humoris. tim. Ya, jadi aku lihat Mas Roni ini kalau kerja seneng-seneng aja Mas. Iya, enjoy ya. Enjoy terus bercanda. Karena kan kita kerja itu bukan beban sebenarnya. beban. Itu memang kita harus melakukan sesuatu itu harus dengan kecintaan dulu. Kecintaan. Baru bisa merasakan kenikmatan apa itu namanya ikhtiar. Iya. Kalau orang Jawa itu mengatakan seperti itu. Loh Mas, dengar-dengar dari anak-anak sekarang lagi susah banget cari di sungai Mas. Sangat susah sekali. Cari peradaban tidak seperti dulu. Apalagi kalau sistem penyelaman menelusuri Sungai Brantas itu sudah seperti tahun-tahun yang lalu. Tahun ini agak sulit karena mungkin Curah hujannya mungkin agak iya, kurang. curah hujannya waktu musim penghujan dulu enggak begitu deras. Iya. Jadi teman-teman waktu musim penghujan itu harapan teman-teman pencari pusaka itu adalah ketika arusnya kenceng dan tekstur tanah di bawah sungai itu berubah. Kalau tekstur tanah di bawah sungai berubah, maka akan kelihatan benda-benda yang baru yang muncul. Iya, iya karena apa? Pasir yang dulunya tebal itu karena kegerus. Iya, karena arus yang deras mungkin bisa sudut-sudut dan tipis. Jadi kalau curah hujannya rendah, akhirnya teksturnya sama dari tahun lalu, ya akhirnya nggak dapat banyak baru ya. Mojopahit bakal timbul, kayak seperti itu. Ya, sekian waktu dari hari, bulan, bahkan belum sampai 1 tahun ini, kok banyak yang bermunculan candi-candi baru kita temukan, peradaban baru, tapi di darat tidak di air. Mungkin itu yang memicu suatu ilham tersebut membuktikan bahwasanya sejarah lama akan timbul lagi. Kecintaan generasi baru untuk mulai memperhatikan. Ini juga ada peningkatan juga. Ya. Banyaknya maraknya kaum milenial
yang dulunya tidak begitu suka atau menganggap sesuatu benda yang seperti keris, seperti pusaka itu sakral, sekarang sudah menjadi kesenangan dan kayak ini ya, kayak sesuatu kebanggaan. Iya, waktu betul. punya pusaka. Atau teman-teman lihat di bawah saya ini adalah temuan-temuan yang Mas Roni sama teman-teman temukan dalam beberapa waktu. Ada emas, ini emas Mojopahit, batu-batu ya, cincin-cincin, dan inilah bukti sejarah betapa leluhur kita di masa lalu itu sangat mengerti akan seni, sangat mengerti akan seni tempa ya. Sangat mengerti akan segala filosofi, karena segala sesuatu yang dibuat itu pasti punya arti. Iya. Kayak gini ini ada Ganesha naik naik Mino ya. Iya, Suramino. Suramino ya. Nah ini kalau orang zaman sekarang mungkin nggak kepikiran buat sesuatu yang serumit ini. Ini luar biasa. Juga ada cincin lembu nandi. Ini keren banget. Dan ada juga liontin dari perunggu, tapi ini penggambaran dewa Wisnu kalau nggak salah sih. Apa? Ini Wisnu Ya, Siwa Wisnu. ya, Wisnu ya. Apa ini masuk betok atau masuk saya Larbango. Ini keren banget guys, karena kita tahu bahwa Indonesia ini punya yang namanya pusaka betok ya. Dan betok itu ada yang kita kenal, ada betok Sigar Jantung, ada betok Jala, ada betok dan betok dari Kediri juga ada punya ciri khas. Tapi kita juga kenal ada yang namanya pedang, itu pedang Larbango. Nah, seperti itu. Kita ambil ya Larbango di dalam laci itu. Laci ini ya. Iya. Nah, ini adalah pedang Larbango yang Mas Roni temukan, dan ini masih sangat utuh, sangat bagus banget. Nah, ini kita temukan juga penggambaran pedang Larbango ini di candi-candi guys. Jadi ini kalau diperkirakan mulai dari abad ke-6 sampai abad ke-8 sampai 12 itu diperkirakan pusaka-pusaka ini digunakan, karena ada relief di Candi Borobudur juga seperti ini Mas. Jadi Borobudur itu dibuat di abad ke-8 gitu kan. Abad ke-8, abad ke-9. Jadi kemungkinan ini pusaka seperti ini udah sebelum daripada sebelum abad ke-8. Iya, sebelum abad ke-8. Bayangkan udah 1200 tahun guys pusaka seperti ini. Dan ini seperti miniaturnya nih. Lah makanya ini seperti jenis kecilnya. Saya temukan ini 2 kali. Yang pertama diambil Om Rivo. Ini maunya sih tak buat koleksi sendiri. Jadi karena apa? Saya baru kali ini mendapatkan benda seperti ini. Ini keren banget guys, karena ini sesuatu yang langka dan kita jarang banget temukan pedang Larbango patrem. Iya. Ya, jadi masuk kalau di bahasa perkerisan itu ada yang namanya keris patrem atau keris yang kecil. Karena di sini juga dibilangnya ini ada itu sapi dan sapi. Iya. Wah, ini keren banget guys. Inilah kebudayaan kita, sangat bagus sekali, dan ini masih otentik, belum tak bersihkan. Iya. Cuma karatnya yang tebal-tebal itu ada yang bersihkan. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, kita harus bersyukur sama teman-teman yang seperti Mas Roni yang mengabdikan hidupnya untuk mencari benda-benda bersejarah seperti ini. Kalau enggak, kita nggak akan bisa dapat hal yang kayak gini nih. Gini teman-teman, satu lagi mungkin ini akan muncul di vlognya Om Rivo. Saya mau berpesan gitu. Ya bro. Siapapun dan mempunyai derajat apapun atau pangkat apapun, coba pahami manusia-manusia atau orang-orang seperti saya ini yang menggali sebuah sejarah, sebuah ilmu, juga peradaban, juga benda-benda yang kita buktikan. Itu tidak semudah yang kita bayangkan. Iya. Kita melalui semua itu dengan rintangan-rintangan yang sangat luar biasa. Tapi kita tidak menunjukkan antara goib dan antara nyata, fakta, juga medan-medan yang terjal. Itu pasti. Coba hargai, jangan mengambil sisi positifnya. Jikalau kita menemukan hasilnya doang, menemukan benda-benda seperti ini, wah kok banyak. Lalu orang berkesimpulan untuk paling gampang. Nah, gitu. Sebenarnya tidak mudah sekali, tidak mudah. Bahkan kita pernah sampai menangis di tengah alas, itu pernah. Iya, menangis di tengah alas karena apa? Kita keluar
nggak bisa. Mana lor kidulitan kula nggak ngerti, nggak tahu. Iya pernah. Kenapa kita nangis? Kita makan apa di situ? Itulah yang menjadi pelajaran buat kita. Jadi guys, kita harus mengerti bahwa nggak semua kayak gini ini nggak didapat seminggu sekali. Iya. Ini kadang-kadang 1 bulan belum tuh dapat. Dapat. Om Rivo ini tahu sendiri. Karena apa? Sebelum ngevlog dengan saya hajar dulu. Tak suruh ke Tibo Tangi sama ibu. Kita naik turun Iya, sungai. pernah jatuh. Iya. Iya, harus seperti itu biar tahu rasanya bagaimana kita mencari peradaban, Kalau mencari kita bukti sejarah. melihat perjuangan teman-teman yang cari pusaka, kita jadi lebih menghargai betapa perjuangannya untuk mendapatkan satu bilah keris, bahkan Iya. keris yang patah itu satu itu Bahkan kalau kita menyimpulkan masalah nilai, Nah. 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta, 100 juta pun itu nggak sebanding. nggak sebanding dengan nilai sejarah yang kita buktikan. Iya. Karena ini bisa mendidik di masa depan. Jikalau kita sudah mati, nanti sesuatu pelajaran sejarah ini masih bisa dikenang lagi. Oh, berarti zaman dulu itu ada peradaban. Oh, selain kita dulu ada nenek moyang itu loh. Iya. Kita harus mengenalkan seperti itu. Ini dapatnya dari daerah mana nih mas? Ini dapatnya dari wilayah Tuban ini, Om. Oh masuk dari Tuban ya berarti? Iya, masuk wilayah Tuban. Kerajaan Tuban. Lalu kita menamakan ini jenis apa? Tapi ini bukti sejarah yang sesungguhnya. Sebuah nama adalah penamaan baru untuk bisa kita pahami. Ya, paham. Kita nggak tahu di masa lalu ini namanya apa kan kita tidak. nggak tahu. Iya. Apalah sebuah nama karena nama hanya untuk Pengenalan. membantu kita untuk mengenal. Oh ini Larbango, oh ini Wedung, oh ini Bedok. Jadi sebuah itu. Cuma dulunya namanya apa? Tidak ada yang tahu sebenarnya. Selama Mas Roni nyimpen dapat benda-benda temuan bertua gini mas, pernah dapat gangguan mas? Kalau gangguan sih tidak ada karena tidak ada unsur negatif di dalam suatu bilah atau pusaka peninggalan nenek moyang kita. Cuma tergantung kita menyikapinya. Kalau kita berpikir positif, maka semua akan netral menjadi positif. Tapi ada nggak kayak kejadian? Kalau kejadian itu Luar pasti biasa. pasti ada. Misalnya apa mas? Kalau kejadian sesuatu yang di luar nalar itu, Luar nalar. di luar nalar manusia itu pasti Om. Cuma Sinar atau? iya, enggak. Seperti wujud, mungkin kita tidak bisa melihat tapi bisa merasakan. Tapi hanya melihat itu sepintas dalam suatu pencahayaan. Itu namanya cahaya murni, nurlillah kalau kita namakan. Itu cahaya kalau berbentuk warna biru, ungu atau putih itu adalah energi positif kalau menurut saya. Tapi maksudnya itu Pernah cahaya masuk di dalam rumah saya dan bergelombang seolah-olah itu pusaran. Cahaya itu pusaran. nyata. Nyata. Nah. Pernah kemarin, nggak lama sih, 5 hari yang lalu. Saya penasaran dengan penemuan saya waktu ngumpul buahnya. Apa temen ya, apa barang-barang ki ono tuai. Jadi saya membuat itu pakai GoPro, tak nyalakan waktu malam pas waktu jam 1 kalau tidak salah. Itu ada seperti aktivitas di ruangan ini, walaupun sekecil ini, tapi ada aktivitas kayak orang banyak gitu, aktivitas orang banyak. Itu ada, dan suatu gelembung seperti cahaya bulat pusaran itu berkeliaran ngalor ngidul ngetan ngulon ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin takut untuk merawat pusaka, sebenarnya setiap pusaka, apalagi pusaka-pusaka yang bertua itu, pusaka sepuh itu pasti punya energi mas, ya? Pasti punya energi. Karena apa? Dari pertama kali pembuatan itu sudah melakukan sebuah ritual. Kalau sekarang di Islam kita berdoa, bermunajat, bertafakur. Jadi kalau dulu itu berritual namanya. Kalau sekarang ritual itu disirikan. Itu loh yang jadi sisi pandang yang berbeda. Orang dulu itu ritual itu adalah bermunajat kepada Tuhannya, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Agung, dia menyebutnya seperti itu. Tapi untuk menjadi energi ini murni dan dimasukkan sebuah tuah besi itu agar bisa dikenang sepanjang masa untuk pencapaian. Kalau ingin peperangan biar menang, kalau untuk pekerjaan biar sukses. Doa-doa yang diterapkan itu seperti itu.
tuah daripada pusaka, yang mana kita percaya bahwa dua mata sisi yang nggak bisa dipisahkan, ya. Iya. Pusaka itu selalu punya dua mata sisi yang nggak bisa dipisahkan, antara esoteris dan eksoteris, fisik dan spiritual. Iya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Makanya kalau kita punya pusaka, sebaiknya kita mempunyai hati yang murni dulu, Mas. Iya. Tidak mudah memegang pusaka, karena apa? Memegang pusaka itu bisa menyerumuskan bila mana kita tidak bisa berpikir positif untuk mengenang jasa-jasa pejuang, mengenang jasa-jasa nenek moyang. Kalau kita bisa mengenang jasa-jasa nenek moyang dalam pembuatan pusaka, pasti kita akan terinspirasi energi positif. Oke guys, thank you udah nonton video-video kita. Kita semangat banget, kita akan terus membuat video-video yang bermanfaat, ya Mas ya. Jangan lupa kunjungi juga channelnya Mas Roni Prasetya. Petualangannya mencari benda-benda bersejarah. Oke, saya juga berterima kasih kepada Om Ribo Cahyono mau membantu menguri-nguri budaya dan membangkitkan sejarah peninggalan nenek moyang kita. Amin, amin. Dalam wujudnya ini saya diberitai akan membuat apa itu, Mas? Kafe budaya. Kafe budaya. Semoga tambah sukses. Amin, amin. Moga-moga teman-teman ada kecintaan selalu mengingat akan peradaban di masa lampau dengan bukti sejarah yang ada. Gitu. Oke guys, sampai ketemu lagi. Salam budaya.